Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Keterkaitan antar materi yaitu pada modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 saya mempelajari visi guru penggerak. Dan pada modul 1.4 saya mempelajari tentang budaya positif. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Pada modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak di sini ada 5. Yang pertama yaitu mandiri, kedua reflektif, ketiga inovatif, keempat kolaboratif, dan yang kelima berpihak pada murid. Sedangkan untuk peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pelajaran, 2 mendorong kolaboratif, 3 mewujudkan kepemimpinan murid, 4 menjadi coach bagi guru lain, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika ada kerjasama semua warga sekolah. Karena itu, diperlukannya langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Pemahaman saya yaitu tentang konsep-konsep inti yang dipelajari di modul ini adalah 1. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu murid berperilaku dengan cara yang lebih positif. 3.
keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif ini yaitu berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus diresapi dan dilaksanakan serta diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru yang ada di sekolah. Hal menarik bagi saya di luar dugaan yaitu ketika saya belajar atau sedang mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, tidak efektif, bahkan bersikap menghukum. Kemudian, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah cara pandang saya menghadapi murid yang bermasalah. Sebelumnya, saya memandang murid yang bermasalah sebagai sumber masalah sehingga harus diberikan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memandang murid yang bermasalah karena mereka memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi. Murid tidak perlu diberikan hukuman, akan tetapi dikuatkannya keyakinannya untuk perbaikan diri. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Di sini saya membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid. Pada pembuatan kesepakatan kelas, sedapat mungkin saya menggunakan keyakinan yang bersifat universal seperti tanggung jawab, mandiri, tepat waktu, dan menjaga kebersihan. Di lain hal, saya juga menghadapi murid yang sering terlambat dan tidur di kelas saat pembelajaran. Di sini, saya mencoba langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus melakukan perbaikan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang harus bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berada pada posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum dan teman. Menurut saya, dengan memberikan hukuman pada murid merupakan cara yang paling efektif dengan harapan mereka tidak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi, ternyata mereka tetap mengulanginya terus-menerus. Setelah mempelajari modul ini, mulai sekarang dan seterusnya, saya akan memposisikan diri saya yaitu sebagai manajer dalam menyelesaikan sebuah masalah. Saya sangat senang dan mulai menyadari betapa pentingnya sebuah komunikasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Di sini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun saat itu saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Pernyataan saya waktu itu, wajar kalau kamu seperti itu, dan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam hal proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di dalam lingkungan maupun sekolah, yaitu bagaimana kita dapat menciptakan kolaborasi yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, dan orang tua, sehingga budaya positif dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.